Garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa karena posisi guru dikatakan strategis dalam membangun peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcastnya Skada, podcast SMK Negeri 2 Kuningan. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa tetap bergabung dengan kita dan juga tetap untuk like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube kita di podcast SMK Negeri 2 Kuningan. Baik, pada kesempatan ini, kehormatan untuk podcastnya SMK Negeri 2 Kuningan atau podcast Skada. Pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati Ibu Dr. Anda Esther Miori Dewayani MPD. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Ibu di podcastnya Skada SMK Negeri 2 Kuningan. Dan terima kasih telah berkenan hadir untuk sesi ngobrol bersama dengan teman-teman di podcast Skada SMK Negeri 2 Kuningan. Baik Ibu, untuk lebih mengenal lebih dalam dengan Ibu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, kami silahkan untuk profil pribadi dan perkenalannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Esther Miori Dewayani. Saat ini sudah 2 minggu berjalan ini bertugas di KCD wilayah 10 menaungi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Ini tentu sebuah amanah yang insya Allah akan saya jalankan. Dalam menjalankan tugas, saya hanya menangkap 3 hal, yaitu menyikapinya sebagai bentuk amanah, menyikapinya sebagai bentuk peluang, dan menyikapinya sebagai bentuk tantangan. Ketiga konteks itulah yang insya Allah akan mengiringi saya dalam bertugas dimanapun saya ditempatkan. Sebelum di wilayah 10, saya pernah bertugas di KCD wilayah 6 Wilayah 6 ya, Bu? Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Dan sebelum di KCD wilayah 6 atau di Dinas Pendidikan, saya bertugas di Dinas Kesehatan selama 1,5 tahun, tepatnya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Cisarua. Sebelumnya saya juga pernah bertugas di Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, tepatnya sebagai Kepala Museum Sri Baduga. Dan sebelum itu saya di Dinas Pendidikan. Jadi hari ini saya di KCD 10 Dinas Pendidikan adalah merupakan episode kedua. Kalau boleh saya katakan episode kedua setelah dulu saya pernah di Dinas Pendidikan selama kurang lebih 4 tahun. Jadi hari ini kembali ke Dinas Pendidikan lagi, seperti itu. Betul, jadi luar biasa ya Bu ya. Jadi ada beberapa bidang yang Ibu pernah geluti, diantaranya adalah kesehatan, terus juga pariwisata, dan juga dunia pendidikan ya Bu ya. Baik, kalau mungkin boleh sedikit bercerita Bu tentang bidang-bidang ini. Ibu lebih spesifiknya mungkin lebih fokus di mana Bu? Oke, terima kasih. Baik. Secara disiplin ilmu, saya tentu ada di
Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Disiplin ya, Bu, ilmu ya? saya adalah di Dinas Pendidikan. Nah, namun ketika saya bertugas di luar Dinas Pendidikan, ternyata semuanya membawa kepuasan, kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri. Betul. Artinya dimanapun ditempatkan, pendidikan itu bisa di mana-mana dan Ya. pendidikan itu bisa untuk siapa saja. Ini hebatnya pendidikan, sehingga bisa menyentuh dimanapun kita ditugaskan bekerja. Betul. Bahkan saya pun pernah di kesejahteraan sosial Ya. di Bakorwil. Kemudian pernah juga saya di bidang pengendalian dampak lingkungan di Setda Provinsi Jawa Barat. Nah, di setiap saya bertugas dengan disiplin ilmu pendidikan, terapan ini bisa dipraktekkan dimanapun, insya Allah. Betul. Ini tentu semakin mengantarkan kita bahwa sentuhan pendidikan dimanapun kapanpun bisa dilaksanakan. Itu saya kira yang saya ingin sampaikan, bahwa pendidikan itu betul-betul berlaku untuk siapa, kapan saja, di mana saja. Ya, baik teman-teman semuanya, podcast Skada. Jadi betul yang dikatakan oleh Ibu bahwa memang pendidikan itu bisa di bidang apa saja, Bu ya. Ya. Dan ini saya kira menjadi pertanyaan selanjutnya, Bu. Pertanyaan dari teman-teman guru, pertanyaan dari siswa-siswi kami juga, dan juga pertanyaan dari orang tua murid. Kapan kegiatan belajar tatap muka akan dilaksanakan, Ibu? Ya, terima kasih. Ini tentu pertanyaan hampir setiap orang, Betul. hampir setiap siswa. Ya. Nah, bertemali dengan pertanyaan kapan kegiatan tatap muka ini bisa dilaksanakan. Yang pertama tentu kita harus merunut terhadap SK Menteri, SK ketetapan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Dan di sana nanti tentu akan turun kepada SK atau himbauan gubernur. Nah, disitulah tentu kita nanti akan melaksanakan berdasarkan SK dari pimpinan. Nah, tentu dalam hal ini pertimbangan yang paling utama adalah manakala situasi kondisi benar-benar sudah aman dan nyaman dari pandemi COVID. Saya kira itu. Nah, bahwa sempat muncul mungkin nanti sekitar bulan Juli kita sudah bisa melakukan kegiatan tatap muka. Kita masih di posisi menanti, kita masih di posisi menunggu. Maka itu tugas kita hari ini adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Betul. Dengan ketat dan tetap berdoa agar kita segera terlepas dari kondisi pandemi COVID ini. Seperti itu. Betul, terima kasih Ibu penjelasannya. Saya kira betul kita menunggu dulu kondisi seperti yang Ibu katakan tadi, dan tentu saja kita sebagai ASN menunggu juga SK dari Kemdikbud dan juga SK dari Gubernur, Pak Gubernur ya, Ibu ya. Baik, selanjutnya Ibu, ini juga kita masih barangkali di kegiatan sekolah sehari-hari. Ibu sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, kira-kira apakah Ibu memiliki kiat-kiat agar tantangan belajar selama pandemi ini kita bisa laksanakan dengan baik, Bu? Ya, terima kasih. Nah, di masa pandemi COVID ini justru beberapa hikmah atau makna bisa kita tarik. Yang pertama adalah dengan adanya pandemi COVID ini tentu semakin mengantarkan kita untuk meningkatkan kesabaran, meningkatkan kita untuk semakin meningkatkan juga ketulisan. Sabar bahwa situasi pandemi ini menuntut kita untuk menahan diri dengan segala keterbatasan yang ada. Kemudian makna berikutnya adalah bagaimana kita untuk senantiasa menghadirkan sebuah ketulusan, keikhlasan atas situasi kondisi yang selama ini sedang kita jalankan. Nah, kiat bagaimana agar kita tetap bisa belajar dengan baik, tetap bisa berprestasi, tentu itu akan berangkat dari sebuah keinginan atau nawaitu, tekad bahwa di situasi apapun kita tetap harus belajar dengan melahirkan sebuah prestasi bagi anak, kemudian bagi guru, bagi kaum pendidik, tetap meningkatkan layanan pendidikan bagi anak-anak sehingga situasi ini
tetap menghasilkan sebuah produk, tetap memberikan kebermaknaan, dan sini tetap lahir sebuah semangat bersama di situasi apapun. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa situasi ini kiatnya adalah meningkatkan kesabaran, meningkatkan ketulusan, serta semangat bersama bahwa ini sesuatu yang kita jalankan, tetapi tentu tidak menyurutkan semangat belajar, semangat untuk mengajar, sehingga ini akan menjadi produk atau prestasi kita bersama. Iya, baik, terima kasih Bu. Intinya adalah kesabaran ya Bu ya. Jadi memang untuk teman-teman semuanya ini kesabaran dalam keterbatasan ya Bu. Mungkin intinya seperti itu, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan Ibu, untuk sekolah sendiri kita pernah beberapa kali melaksanakan kegiatan program-program juga. Nah, salah satunya adalah program literasi Bu. Nah, untuk literasi ini apakah juga ada hal-hal yang sekiranya perlu difokuskan seperti bagaimana, karena kondisi sekarang anak-anaknya berbeda Ibu ya, karena anak-anak milenial terus juga bacaannya juga mungkin lebih elektronik gitu, tidak seperti dulu kita begitu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana Bu? Nah, sekali lagi, di situasi apapun kita harus mampu mencuri sebuah kesempatan untuk menghadirkan kebaikan dan manfaat. Betul. Nah, persoalan dengan literasi budaya, sesungguhnya literasi budaya ini kapanpun bisa dilakukan, dan literasi budaya harus tetap tegak bahkan berkembang, kita jaga bersama. Dengan berliterasi budaya sebetulnya kita bisa mengangkatnya dari kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sedang berada. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, mari kita literasikan, dan ini bisa menjadi budaya, artinya mulai dari kehidupan sehari-hari, mulai dari hal yang sangat sederhana, mulai dari saat ini. Jadi literasi budaya ini betul-betul harus kita jaga, harus kita kembangkan, dan kita tidak terkait dengan situasi seperti ini, bahwa di saat ini anak-anak atau kita sudah masuk dalam sebuah abad milenial di mana segala sesuatunya serba IT. Saya hanya ingin pesankan satu hal, di konteks kekinian yang serba IT bertemali dengan literasi budaya, saya ingin konteks kekinian ini mari kita imbangi dengan kedisinian. Di sini yang saya maksud adalah di sini agama yang kita anut, di sini budaya yang kita pergunakan. Agama mengajarkan kebenaran, budaya mengajarkan peradaban. Jadi kekinian ini saya ingin tidak mentang-mentang kekinian, semua serba modern sehingga lupa dengan agama. Mentang-mentang kekinian, serba modern, serba canggih sehingga lupa dengan budaya kita. Contoh, ketika orang asik dengan gadgetnya. Sekarang repot sekali, saya ingin meliterasikan bahwa, tetapi sekali lagi saya tidak ikhlas kalau anak-anak tentu kehilangan nilai-nilai santun yang diajarkan dalam agama, nilai-nilai tata krama yang diajarkan dalam budaya. Sekarang orang bergadget itu dari pagi sampai malam, seolah-olah HP itu segala-galanya. Saya melihat budaya, kebiasaan sekarang saat ini mudah-mudahan tidak jadi budaya, ampun. Kalau ngobrol orang tuh di tangannya HP, matanya kemana? Kemudian komunikasi yang dilakukan hanya angguk kepala dan geleng kepala. Sekarang di dalam sebuah keluarga jarang juga ada terjadi budaya makan bareng di meja makan, nonton TV bareng di ruang keluarga, itu sudah nyaris hilang budaya itu. Nah, ketika berkumpul mereka sama-sama sedang memegang HP. Loh, di mana santunnya, di mana tata keramanya? Ketika anak ngobrol dengan orang tua, tangannya ke HP, matanya kemana, telinganya seperti apa? Sekali lagi, yang terjadi komunikasi geleng kepala, angguk kepala, ini yang saya khawatirkan. Sehingga saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, mari kekinian ini kita imbangi dengan kedisinian. Sekali lagi, agama kita, budaya kita yang senantiasa mengajarkan tentang kebenaran, tentang peradaban, di mana nilai santun tata krama itu adalah budaya yang tidak boleh kita tinggalkan. Baik, terima kasih Ibu atas informasi yang diberikan. Selanjutnya kita masih ada beberapa hal-hal yang ingin kita ketahui juga Bu ya, khususnya untuk di bidang SMK, karena memang kita bidangnya kejuruan. Pastinya ada kegiatan praktik yang harus dilaksanakan oleh anak-anak kita. Nah, kira-kira strategi bagaimana Bu untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL di sekolah dalam masa pandemi seperti sekarang ini Bu? Ya, bahwa praktek di lapangan
ini sesungguhnya sesuatu yang sulit dihindari, Betul. sulit ditunda. Ya. Kita paham kalau anak-anak SMK terutama langkah untuk melakukan praktek ini ternyata adalah sebuah keharusan. Nah, namun demikian di situasi pandemi COVID ini saya ingin mengatakan bahwa untuk praktek ini dimungkinkan untuk bisa dilakukan tatap muka. Karena praktek itu efektifnya ya kita harus melakukan kegiatan tatap muka gitu ya. Tidak bisa secara virtual manakala siswa harus melaksanakan kegiatan praktek. Nah, dalam kesempatan ini di situasi seperti ini kita bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah dalam tanda petik sepanjang ada restu dari pihak berwenang, ada kebijakan dalam tanda petik, karena kita juga meyakini sekolah juga sudah akan sangat cerdas bagaimana mengkondisikan praktek bagi siswa dalam situasi pandemi COVID ini. Tentu bagaimana jumlah siswa amat sangat dibatasi selain tadi protokol kesehatan yang harus senantiasa dijaga. Nah, artinya anak tentu akan kita giring tidak banyak kehilangan kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan praktek. Maka itu di kesempatan ini saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa untuk kegiatan praktek tatap muka ini dimungkinkan sekali bagi sekolah-sekolah untuk bisa dilaksanakan sepanjang tentu saja sangat dibatasi dengan jumlah siswa, jam juga dari kegiatan praktek itu tidak terlalu berlama-lama seperti biasanya, tentu dibatasi, dan tentu saja satu lagi bagaimana protokol kesehatan untuk senantiasa dijaga. Sekali lagi ini penting bahwa kegiatan tatap muka untuk khusus untuk praktek sekali lagi saya katakan dimungkinkan untuk bisa dilaksanakan ketika kita mampu menjalankan protokol kesehatan dan dibatasi dengan jumlah serta waktu. Ya, terima kasih Ibu. Intinya tetap kita melaksanakan prosedur kesehatan dan tentu saja memang praktik ini karena memang penting jadi dimungkinkan ya Bu ya. Dimungkinkan untuk dilaksanakan. Terima kasih Bu informasinya. Nah, ada beberapa pertanyaan juga Bu ke podcast kami itu tentang rencana dan juga bagaimana untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru Bu untuk di tahun 2021 ini, karena waktunya sudah mulai mendekati ke bulan-bulan PPDB. Nah, hanya saja mungkin gambaran awalnya akan lebih lengkap barangkali kalau Ibu memaparkan secara langsung begitu Bu. Iya, terima kasih. Nah, memang dalam waktu dekat Dinas Pendidikan akan melakukan hajat besar yang disebut dengan PPDB. Jadi PPDB ini memang merupakan sebuah kegiatan yang saya ingin katakan memang ini adalah sebuah hajat besar. Nah, dalam situasi ini PPDB kita akan sudah dikondisikan Pak bahwa nanti PPDB itu akan terpusat di KCD masing-masing. Betul. Di KCD wilayah masing-masing, dan bahkan panitia atau ketua panitia adalah kepala KCD di setiap wilayah masing-masing. Dan untuk wilayah 10 saya akan mencoba mengaplikasikannya seperti ini, akan saya coba sesederhana mungkin. Akan kita bagi, karena KCD 10 ini kita memiliki 3 wilayah, maka dari ketua panitia yang ada di KCD 10 kita akan membagi di tiap wilayah ini ada koordinator pelaksana wilayah. Sebutlah tadi dengan kita di wilayah 10 berarti ada koordinator pelaksana PPDB untuk Kabupaten Kuningan dan satu lagi Kota Cirebon. Nah, dengan kita nanti membagi tugas dengan teman-teman di wilayah, tentu ini akan lebih memudahkan koordinasi, dan pembagian tugas ini saya yakin akan memudahkan dan bisa melakukan saling koordinasi. Betul. Bahwa nanti pelaksanaannya teknisnya seperti apa, kita insya Allah masih menunggu juknisnya yang dalam waktu dekat akan terbit. Nah, manakala juknis itu sudah keluar, tentu langkah berikutnya KCD wilayah 10 akan melakukan sosialisasi
per kabupaten agar dirasa lebih efektif. Dan di kabupaten sebutlah nanti di Kuningan akan ada koordinator pelaksanaan PPDB wilayah Kuningan misalnya. Dan ini pula lah nanti ketika Juknis ini sudah disosialisasikan, tentu ini akan menjadi tugas bersama berdasarkan pembagian wilayah seperti itu. Dan tentu kita sangat memohon dukungan restu agar ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ada permasalahan apapun. Dan dalam PPDB ini semangat yang dibangun adalah ingin memastikan tak seorang pun siswa tidak bersekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang SLTA, termasuk di dalamnya tentu ke SMK. Itu semangat bersama yang akan kita bangun seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Jadi gambaran awalnya untuk teman-teman podcast Kada juga, ini sepertinya gambarannya akan lebih ke desentralisasi ya Bu. Betul, ya. betul. Jadi masing-masing wilayah mungkin nanti akan ada koordinatornya dan juga pada prinsipnya semua harus sekolah, semua bisa sekolah. Ya. Gitu Jadi ya. semangat yang akan dibangun itu memastikan bahwa setiap anak harus bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA baik SMA maupun SMK, termasuk SLB ada jenjangnya kan, jenjang SMA LB. Disinilah yang ingin membuat kita tekad setiap anak harus bisa bersekolah. Insya Allah Bu, mudah-mudahan seperti ini dan Amin. memang ini seharusnya bisa menjadi kebijakan dari pusat juga yang kita implementasikan di semua sekolah untuk bisa menerima siswa kita ya. Dan selanjutnya Ibu, kalau kita bicara tadi tentang PPDB ya, dan juga kita sudah punya gambaran awal bahwa kita nanti akan desentralisasi di wilayah masing-masing. Nah, setelah mereka sekolah dan juga setelah mereka lulus, tentu saja mereka untuk di SMK khususnya mereka akan melanjutkan, akan bekerja dan juga akan berwirausaha. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu mendorong siswa-siswi atau lulusan kita itu agar bisa lebih cepat bekerja atau melanjutkan ataupun juga mungkin bisa berwirausaha, Bu? Ya, terima kasih. Nah, di sini pula kita tidak saja membangun semangat bersama, tetapi membangun tekad bersama bahwa pasca lulusan anak-anak atau peserta didik dari SMK, mereka bisa memilih 3 hal. 3 hal ya. Bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, bisa bekerja, bahkan bisa berwirausaha. Nah, pilihan ini tentu akan menjadikan sebuah terobosan. Kita tentu sepakat juga tidak ingin ada lagi kesan atau stigma yang muncul manakala sempat ada kesan bahwa SMK adalah penyumbang pengangguran. Betul. Saya yakin warga sekolah di SMK tidak saja akan menjawab, tetapi dengan segala upaya dan ikhtiar bersama kita akan meyakinkan publik bahwa SMK bukan penyumbang pengangguran. Untuk itu mereka pasca lulus dari SMK ini kita posisikan di 3 hal. Bisa melanjutkan kuliah, bisa bekerja, bahkan bisa menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha. Nah, ketiga pilihan ini tentu memiliki pertimbangan. Manakala misalnya orang tua tidak bisa menyekolahkan atau melanjutkan anaknya kuliah ke jenjang perguruan tinggi, maka pilihan kedua adalah bekerja. Betul. Ketika lapangan kerja begitu padat menjadi saingan berbagai pihak sehingga misalnya sebutlah anak kita tidak memiliki kesempatan untuk bekerja, maka pilihan berikutnya adalah berwirausaha atau berwirausaha. Maka itu sekali lagi dipastikan mereka tidak ada yang nganggur karena mereka kita antarkan pada 3 pilihan. Nah, ketika pilihan itu jatuh kepada berwirausaha atau bekerja, tentu hari ini kita akan semakin mempersiapkan anak-anak kita bagaimana menuju 2 hal. Kalaulah misalnya tidak menjadi pilihan ketika melanjutkan kuliah, kita misalnya fokus di 2 hal. Satu, mengantarkan mereka bisa bekerja, satu lagi mengantarkan mereka berwirausaha. Maka itu setiap sekolah sekarang SMK ini sudah sangat keren, diwajibkan setidaknya one school one product ini sudah benar-benar menjadi ikon kita di sekolah menengah kejuruan, sehingga manakala anak keluar kita bisa menggiring, bisa memastikan anak
akan seperti apa. Nah, lewat berwirausaha ini salah satunya adalah merupakan pilihan yang sangat cerdas ketika anak-anak dihadapkan pada persaingan dunia lapangan kerja yang begitu ketat sehingga tidak punya. Maka berwirausaha atau menciptakan lapangan kerja ini adalah sebuah pilihan yang sangat cerdas. Persoalannya adalah bagaimana kita semua hari ini semakin bisa memposisikan anak-anak atau peserta didik ini nanti memiliki keahlian yang khas, yang unik, sehingga ini akan menjadi pilihan utama untuk bisa membuka atau menciptakan wirausaha. Nah, insya Allah Pak, mohon restu dari semua warga sekolah, terutama SMK 2 Kuningan dan umumnya semua warga sekolah di wilayah 10. KTD 10 insya Allah akan menjalin kerjasama dengan pihak IDUKA, di dalamnya juga ada sebuah lembaga memberikan pelatihan kerja BLKI, di mana anak-anak dalam waktu dekat akan diberikan pelatihan bertemali dengan program kerja ke Jepang. Jadi sudah ada kerjasama dengan pemerintah Jepang. Nah, anak-anak SMK ini nanti akan dilatih untuk bisa mendapatkan sebuah keahlian sehingga nanti dipandang layak bisa dibawa ke Jepang untuk menikmati atau sebuah terobosan untuk mendapatkan sebuah lapangan pekerjaan. Dan ini alhamdulillah sudah kami konsultasikan dan minta arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Beliau sangat mendukung dan sangat merestui. Insya Allah dalam waktu dekat dari pihak IDUKA dan BLKI akan segera datang ke wilayah 10. Dan saya sangat berharap ini adalah angin segar juga sehingga akan menambah kepedean kita untuk bisa menghadirkan kebaikan dan manfaat untuk anak-anak, dan ini saya yakin akan semakin membangun trust atau kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga kejuruan seperti ini. Iya, terima kasih Bu, ini sangat inspiratif sekali. Amin. Artinya ini terobosan juga dari Dinas Pendidikan, One Product, One School ya Bu ya. Jadi memang fokusnya ke produk begitu untuk untuk kedepannya. Dan juga seterusnya Ibu tadi ada informasi juga untuk kerjasama dengan Dudika ya Bu ya, khususnya untuk di negara Jepang. Nah ini saya kira itu juga terobosan dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya Bu ya. Amin, insya Allah, mohon restu dan dukungan dari kita dukung pihak. Selalu Bu. Amin, amin, insya Allah, amin. Ya, masih di podcastnya Skada, teman-teman semuanya. Tadi sudah kita simak pemaparan dari Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 tentang bagaimana untuk siswa kita bisa lebih berkembang ketika sudah lulus nanti. Baik Ibu, selanjutnya karena Ibu barangkali sekarang telah menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, barangkali ada pesan atau himbauan kepada teman-teman tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah 10, khususnya di SMK Negeri 2 Kuningan ini sekitar ada 120 tenaga pendidik kependidikan Bu, dan juga ada sekitar 1.800 siswa. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Khusus untuk para guru yang saya ingin katakan adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, karena posisi guru dikatakan strategis dalam membangun peradaban. Di kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan salam, doa dan dukungan terkait dengan posisi Bapak Ibu selaku pendidik dalam hal memberikan layanan kepada anak-anak atau peserta didik. Tetap bangun sebuah keinginan besar untuk bisa mengantarkan anak-anak memiliki prestasi, tentang bagaimana Bapak Ibu semua untuk mampu menggiring mereka, memberikan sebuah kekuatan bahwa anak-anak SMK adalah anak-anak yang memiliki prestasi, dan itu ada di tangan Bapak Ibu, ada di ketulusan Bapak Ibu, ada di semangat Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu yang di garda terdepan, sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa dalam keseharian
rutinitas aktivitas kita, 4 hal yang penting kita manage. Ini juga penting untuk anak-anak. Artinya 4 hal yang kita manage ini berlaku untuk pendidik, untuk anak-anakku, dan untuk semua kalangan manusia yang memiliki banyak aktivitas sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. 4 hal yang harus kita manage. Yang pertama adalah memanage otak kita dengan ilmu pengetahuan. Saya yakin para guru di garda terdepan ini sudah terbiasa memanage otak kita dengan ilmu pengetahuan karena tugas kita bertemali dengan dunia ilmu pengetahuan. Yang kedua, memanage hati dengan agama. Jangan pernah biarkan hati kita gesang tanpa rahmat Allah. Jangan pernah biarkan aktivitas kita tanpa intervensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaksanaannya, pengalamannya adalah lewat ibadah kita, lewat doa kita, lewat sedekah kita, dan lewat kewajiban kita selaku hablum minallah. Dan berikutnya adalah bagaimana juga ketiga yang berikutnya adalah memanage rasa lewat seni. Rasa di diri kita setiap hari tidak akan pernah sama. Adalah kalanya kita marah, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita bahagia over, ada kalanya kecemasan, kegalauan dan sebagainya. Ini jangan sampai berdampak stres dari kondisi-kondisi perasaan yang ada. Nah, bagaimana rasa itu untuk dimanage? Seni menawarkan kepada Bapak dan Ibu untuk memanage rasa lewat beberapa pilihan seni. Bisa seni musik, seni suara, seni puisi, seni lukis, drama dan sebagainya. Pilihan itu akan mengantarkan ibu bapak memanage rasa lewat seni. Dan yang keempat adalah memanage fisik dengan olahraga. Fisik kita jangan pernah biarkan kaku, otot-otot, kemudian asupan oksigen, pembuluh darah dan sebagainya. Dimanage lewat kegiatan olahraga. Nah, Bapak Ibu, kaum pendidik garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, juga tentunya anak-anak yang pada kesempatan ini bisa menyaksikan keempat hal ini secara rutinitas. Mari kita memanage otak dengan ilmu pengetahuan, memanage hati dengan agama, memanage rasa lewat seni, dan memanage fisik dengan olahraga. Keempat ini ketika rutin insya Allah akan mengantarkan kita meraih kesehatan lahir batin, jasmani, rohani, sehingga di pelupuk mata apapun pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan bekerja, semuanya akan bisa dilaksanakan, akan terlalui dengan baik. Seperti itu. Dan di akhir kata saya ingin sampaikan salam semangat. Mari kita untuk senantiasa munajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan yang sempurna. Kita kiranya juga diberikan kesuksesan yang penuh dengan keberkahan untuk bisa menjalankan tugas-tugas mulia kita ini. Demikian barangkali teman-teman yang tergabung di Skada Podcast dari Ibu Dr. Anda Esther Miori Dewayani MPD. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, telah memberikan informasi, inspirasi dan juga motivasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kita semuanya. Dan untuk teman-teman yang selalu bergabung dengan podcast Skada, jangan lupa tetap like, komen dan juga subscribe. Baik. Dan sukses untuk podcast SMK 2 Kuningan. Terima kasih banyak Bu, dan jangan lupa mungkin protokol kesehatan tetap selalu kita jaga ya Bu ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di podcast Skada SMKN 2 Kuningan untuk jabar juara lahir batin. SMK bisa Negeri 2 Kuningan luar biasa.